Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang negara Indonesia. Setelah kalian mempelajari tentang ASEAN, negara yang pertama kita pelajari adalah Indonesia, negara kita tercinta. Di sini bisa kalian lihat di layar, ini adalah peta negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari identitas negara kita. Negara kita itu adalah negara yang berbentuk republik, ya, di mana dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian kepala pemerintahannya juga presiden. Kemudian ibu kota negara kita itu di mana, anak-anak? Ibu kota negara kita di Jakarta, betul sekali. Ini di Jakarta. Ini adalah ibu kota negara Indonesia di Jakarta. Ini bisa dilihat, ini ada Tugu Monas, ya. Simbol kebanggaan masyarakat Indonesia, Tugu Monas. Ibu kota di Jakarta. Belum pernah ke Jakarta, ya kapan-kapan bisa main ke Jakarta. Ini sambil nunggu akses internetnya, ya. Kemudian anak-anak, kita masuk ke keadaan alam, ya. Keadaan alam di Indonesia itu dimulai dari yang pertama iklimnya, ya. Iklim Indonesia itu beriklim apa? Ya, betul sekali, beriklim tropis. Beriklim tropis, ya, karena Indonesia itu berada di daerah ekuator, menyebabkan beriklim tropis. Kemudian untuk bentang alamnya, Indonesia ini terdiri dari dua jalur pegunungan. Yang pertama, jalur pegunungan Sirkum Pasifik, anak-anak, ya. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik ini merupakan jalur pegunungan yang dimulai dari negara Filipina, ya. Negara Filipina sini, ya. Kemudian jalurnya ini, datarnya ini, ya, meskipun tertutup oleh laut atau selat, tapi dia merupakan satu rangkaian pegunungan. Kemudian dia di sini ekornya ini, ya, di negara Filipina. Kemudian dia masuk ke ujung Sulawesi Utara ini. Dia masuk, jalurnya masuk ke ujung Sulawesi Utara di sini, ya, di kota Manado. Jadi nyambung, anak-anak, ya. Kemudian apa? Setelah dari Sulawesi, kemudian dia nyambung kemana? Ke Maluku sini, ya. Menyambung ke Maluku sini, anak-anak, ya. Jalur pegunungannya dia nyalur ke Maluku. Kemudian dia masuk ke Papua, anak-anak, ya. Ini masuk ke Papua. Nah, inilah disebut dengan jalur gunungan Sirkum Pasifik, ya. Diingat, Sirkum Pasifik dimulai dari Filipina, masuk ke Sulawesi, kemudian masuk ke Maluku, dan kemudian masuk ke Papua atau Irian. Ini Sirkum Pasifik. Kemudian jalur pegunungan yang dua, anak-anak, ya, itu jalur pegunungan Sirkum Mediterania, anak-anak, ya. Apa? Sirkum Mediterania. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari dataran di Asia. Dimulai dari India sana, kemudian masuk ke Nepal, kemudian masuk Myanmar sini, kemudian masuk ke Semenanjung Malaya. Nah, ini, ya, ini Semenanjung Malaya, ya. Semenanjung Malaya ini terdiri dari beberapa negara, misalkan Thailand, Malaysia. Ini, ya, masuk ke Thailand, kemudian masuk ke Malaysia di sini, ya. Pegunungan, jalur pegunungan, ya. Kemudian dia masuk ke mana, anak-anak? Indonesia masuk ke Pulau Sumatera, anak-anak. Masuk ke Pulau Sumatera sini, akhirnya dia berlanjut ke Pulau Jawa, nah, ya. Masuk ke Pulau Jawa, deretannya, ya. Makanya di Jawa ini banyak pegunungan. Contohnya dari ujung barat sampai ujung timur itu ada pegunungan, ya. Itu salah satu contoh jalur pegunungan Mediterania. Kemudian masuk terus ke Jawa, masuk ke Jawa Timur, ya. Kemudian masuk ke Pulau Bali, masuk kemudian ke Nusa Tenggara Barat, dan masuk ke Nusa Tenggara Timur. Itulah yang disebut jalur pegunungan Sirkum Mediterania, ya, anak, ya. Diawalkan, ya, Sirkum Mediterania. Kemudian, anak, untuk bentang alamnya, puncak tertinggi di Indonesia itu adalah di Pegunungan Jaya Wijaya. Pegunungan Jaya Wijaya itu letaknya di sini, ya. Pegunungan Jaya Wijaya. Sambil nunggu akses internetnya, ini di sini Gunung Jaya Wijaya yang puncaknya itu selalu tertutup oleh salju. Makanya ketika kita lihat di peta ini, gambarnya berwarna putih, ya, berwarna putih ini, ya.
ini pegunungan Jaya Wijaya di Papua ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, untuk tentang apa itu dataran tinggi ya. Indonesia memiliki banyak dataran tinggi. Di dataran tinggi anak ya, dataran tinggi Dieng, misalkan di dataran tinggi Dieng. Kemudian ada juga dataran tinggi Magelang ya, dataran tinggi Magelang ini belum kelihatan ya. Dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Bandung juga ya, ada di dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Bandung, dataran tinggi Bandung ini ya. Kemudian untuk dataran rendah, Indonesia juga memiliki banyak dataran rendah anak ya, hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian keadaan perairannya anak-anak, Indonesia memiliki banyak apa? Banyak danau anak-anak ya. Sebenarnya danau yang terbesar ya, dan kemudian juga yang terkenal itu terletak di Sumatera Utara ini ya. Namanya Danau Toba anak-anak ya, Danau Toba. Danau Toba itu dulu merupakan bekas dari gunung berapi yang meletus ya, gunung berapi yang meletus, kemudian di lubang kepudannya itu muncul endapan magma yang akan membentuk pulaunya namanya Pulau Samosir ya. Pulau Samosir ini berada di tengah-tengah, berada di tengah-tengah kaldera atau lubang kepudan gunung berapi. Tapi sekarang menjadi tempat wisata yang paling terkenal ya di seluruh dunia. Kemudian juga perairan di Indonesia ada juga perairan danau yang dibuat. Nama? Iya betul sekali. Namanya namanya waduk. Nah contohnya ini waduk apa? Ayo ada yang tahu? Ini waduk apa? Saya tutup sengaja ini ya. Kamu mesti lihat yang ini ya, Gunung Kemukus ini ya. Pasti tahu ya kalau dekat dengan Gunung Kemukus ini namanya waduk apa? Waduk, iya waduk Kedungombo betul. Ini ada karambanya anak-anak ya. Ini ada karamba penduduk sekitar Kedungombo yang memanfaatkan waduk untuk memelihara ikan. Kemudian di sini ada SMP yang sangat terkenal sekali ya. SMP yang sangat terkenal dan mendunia prestasinya nama SMP Negeri 31 Atap Miri, SMP kita tercinta. Juga ada warung mie ayam Mbak Ji ya, kantin kamu ini ya. Jadi ini waduk Kedungombo, tubuh perairan. Di samping waduk Kedungombo banyak lagi ada waduk Gajah Mungkur, waduk yang lainnya banyak tersebar di Indonesia. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke penduduk ya. Penduduk Indonesia mayoritas itu beragama Islam ya. Kemudian jumlahnya pada tahun 2015 itu jumlahnya 255,7 juta jiwa penduduk anak ya. Untuk perekonomian ini ya, Indonesia itu sebagian besar agraris atau sektor pertanian anak-anak ya, dari sektor pertanian. Dari sektor pertanian, kemudian sumber daya alamnya